ada pemburu. Selamat sore kawan internet, balik lagi dengan si Kagok Dadas. Bogel si Kagok Dadas. Hari ini San Mori. Ini aku posisinya sih bukan di rumah, tapi sudah di Linggawastu. Tadi sebenarnya itu sudah opening di Cicahem. Cuman memang lagi try on ini si media mode sama si helmnya, apakah sudah pas dan tidak. Ternyata pasti cek sampai Linggawastu itu nggak pas, si media mode-nya harus pakai extension. Jadinya diulang lagi. It's okay. Tapi tadi itu pas berangkat itu cuacanya cerah banget sampai ini pun masih gerah sih, panas. Dari Cicahem ke Linggawastu dan jalannya juga lumayan crowded. Terus ini posisinya lagi ada di daerah BC. Nah ini kalau weekend teman-teman mau San Mori, ini lumayan agak padat sih. Aku sebentar ini mau ke paket JNT karena ada beberapa produk. Karena aku juga jualan alat-alat outdoor, jadi ada beberapa yang mau dikirimin hari ini. Nah ini sebelah kanan ini BEC, sebelah kiri Gramedia, sebelahnya lagi itu Bandung Indah Plaza. Kalau tadi sih crowded banget, sekarang udah agak mendingan gitu. Cuman ya ini apa, si macetnya itu sampai belokan itu aja sih sebenarnya. Nah ini sambal bakar Indonesia, ramai banget. Ini sebelah kanan ini BC Bandung Electronic Center. Tadi sudah kirim paket. Ini kalau ke kiri itu ke stasiun, ke Ciamplas atau ke daerah Sarijadi dan lain-lain. Kita belok sini, balik lagi. Tadinya ini itu aku akan ke Lembang, tapi cuman kayaknya mending ke Punclut aja deh, kita jalan-jalan. Aku no planning ini ya, ke Punclut, terus kita cari coba jalur atau jalan-jalan yang tempat sepi sambil nunjukin jalannya, dan nggak tahu akan kemana ini. Ini kalau ke lurus itu ke apa, Saparua, Rumah Sakit Sariningsih. Kalau ke kanan itu ke BIP, bisa ke Asia Afrika. Nah kita ke kiri, ke Dago, ke atas. Yo kalau Dagonya sih tadi ini relatif lancar sih, segini nggak terlalu macet, lancar banget kalau sore hari. Berarti dia yang macet itu mungkin mau ke arah kota misalnya, atau memang yang mau pulang ke daerah Pasteur untuk ke gerbang tol ke Jakarta dan sebagainya. Nah ini Taman Radio, kalau dulu disebutnya ini Taman Dago 34. Terus ini dulu Glaya sebelah kanan, sekarang jadi Superindo. Ada juga Informa sebelah kiri ini. Nah ini perempatan kembali. Ini kalau ke kanan itu ke Sulanjana, ke Gasibu juga bisa. Ke kiri ini ke Taman Sari. Kita masih lurus saja, lewat ke Cimuluit nantinya. Jalan Dago ke atas. Ini perempatan, banyak travel City Trans yang memang mau arah ke Jakarta dan sebagainya. Ini di atasnya ini jalan layang. Ini Dago sering jadi tempat tongkrong juga. Dan ini lancar sih, lancar jaya.
Udah memasuki Dago atas yang mau ke Dago Bengkok atau lain-lain. Tadi sesudah perempatan itu macetnya yang arah ke sana lumayan panjang. Sekarang agak lancar sih, ini juga lancar. Baru juga dipuji ini. Mungkin ini sekitaran 500 atau 300 meter ke terminal Dago. Ini sebelah kiri ini adalah Sasana Budaya. Nih. Nah, ini kita setelah terminal, ini terminal Dago, ini sebelah kanan. Depan ada Kopi Manja. Nah, kita belok ke kiri. Ini melewati area komplek-komplek, nanti bisa ke Puncurut. Diawali si bapak kakak. Diawali dengan turunan tajam. Wah, ini ada yang slip. Nggak kuat dia. Turunan tajam. Nanti ini di depan juga nanjaknya tajam juga lumayan. Oh. Nah, ini nanjak nih teman-teman. Mau ke gerbang si pintu kompleknya. Ini Citra Green Dago. Patung kudanya nanti sebelah sana. Terus ini juga ditutup sebenarnya untuk umum. Rumah Menak di dalam komplek. Nah, ini patung kudanya nih. Ini kesini tuh banyak sekali anak-anak yang bermotoran untuk San Mori kesini. Ini nongkrongnya sebelah kiri biasanya. Nanti di ujung juga ada kafe-kafe kecil yang bisa nongkrong. Nanti view-nya itu kota Bandung. Kita coba putar dulu setelah gerbang ini, coba puter ya. Ini view-nya bagaimana. Kenapa banyak yang memang bermotoran culture ke sini untuk bersan Mori. Itu tuh kota Bandung. Itu sebelah sana. Wait, aku cari. Oh, nggak ada, aman. Itu kota Bandung. Terus nanti setelah itu juga banyak tempat tongkrongan yang memang view-nya kota Bandung. Jadi seru di sini. Kota Bandung ya. Oke. Nongkrong asalnya ini nggak ada. Sekarang banyak yang nongkrong karena view-nya itu, kita coba balik sedikit. Tuh view-nya itu langsung kota Bandung sebelah sana. Itu daerah Gunung Selatan, Gunung Selatan tuh kota Bandung. Ini Cimuluit sampai ke sana. Ini asalnya nggak ada nih, sekarang jadi ada. Kayak di Caringin Tilu lah persis. Terus parkir juga bisa di sini atau di sebelah sana. Kita lanjut komplek. Kita ke kanan kalau mau ke daerah Puncurut. Ini udah masuk kawasan Puncurut bawah. Kalau kita ke kiri itu balik lagi ke kota, ke Cimuluit. Kita ke kanan. Dari mulai bawah itu tadi pas pertigaan sudah teman-teman atau kawan-kawan bisa melihat banyak sekali restoran-restoran Sunda di sini. Yang memang ke kanannya itu view-nya pasti kota Bandung. Tuh di sini ada banyak sekali. Ini baru tengah ini, Puncurut tengah. Ini di sebelah kanan juga ada Pagar Mana, Desa Pagarwangi. Terus nanti kita ke Puncurut atas. Ini banyak sekali tempat makanan. Salah satu yang terkenal ada Teh Ita misalnya, atau siapa, bebas lah.
Oh, nanti kita ke atas sana tuh. Tanjakan ekstrim sebelum puncak yang kedua ini. Setelah ini tanjakan ekstrim, ada satu lagi yang memang ekstrim banget. Dia sambil belok juga sama. Setelah itu ini puncaknya Puncrut. Ini kayaknya ada yang memang tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan tanjakan yang setajam ini. Hanya lumayan curam, tapi ini sampai aku nyium bau kupling. Memang agak sedikit harus waspada kalau di sini. Tadi juga banyak pemotor yang minggir ke kanan dan ke kiri karena ya itu ini nggak jalan-jalan si mobilnya. Nah, ini tanjakan terakhir nih yang memang aku harus kesini dulu deh, coba lihat ada apa. Ini tanjakan terakhir yang memang setelah ini dia langsung puncak. Tapi ini ada, oh di situ kita di sini ada lubang, soalnya lubang besar, jadi pada nggak mau untuk nyelip. Ini satu lagi ini, tapi lumayan panjang sih si tanjakannya. Oke. Oh, itu ada satu nyangkut. Aduh, mundur. Yo. Oh, ini satu mundur. Kasihan ibu-ibu di belakangnya motor. Oh, di sini banyak yang ngevideo juga untuk. Nah, ini tanjakan terakhir tadi nih. Habis ini udah nggak terlalu. Nah, ini udah masuk ke Puncrut atas. Sudah puncak, sekarang turunan. Nanti di depan itu pertigaan, yang ke kiri itu ke Lembang. Tuh udah kelihatan Gunung Tangkuban Perahu di situ, kota Lembangnya juga di situ, sebelah situ. Aku nggak akan ke sana, aku akan ke Dago Pakar, Desa Pagerwangi atau Benteng Takeshi, itu ada tulisannya Subang, Tangkuban Perahu dan lain-lain. Aku akan coba ke kanan. Oh, nanjak lagi, tapi sesudah ini nanti turunan. Ini Desa Pagerwangi. Nah, coba akan beristirahat dulu sambil icip-icip apa gitu. Meneditikan. Oh, durasi. Iya, ayaan ngarekord gitu. Tinggal di kayak sanes waktu papenak ya. Ya, kesana saja lah. Masih ada Bang Epu. Isin ka ditu teh. Penting mah aya kenal main kenalan. Satpam sudah tercemar. Oke, gitu nya nuhun. Siap, Angko, sehat-sehat oge. Waalaikumsalam. Oke, kita lagi ada di Benteng Takeshi atau Dago Bengkok 0 atas. Kawan, bayar tuh map aktivitas apa sih? Yo, kawan internet. Ini jam 8. Tadi motor-motoran ke daerah Dago atas Cimuluit, terus ke Puncrut, terus sore tadi ngelihat sunset yang bagus di
Cafe Kulakan di Lembang. Ini suasananya di mana ya teh? Tempat ngopi lah, kayak tempat mesin kopinya dan lain-lain. Terus ada ruangan, ada yang ruangan, ada juga yang outdoor. Nah, kebenaran ini lagi agak gerimis, jadinya pada di dalam. Enak di sini. Mungkin habis ini aku nggak tahu ini jalannya akan ke kota lagi atau memang coba cari jalur yang sepi-sepi ke daerah Palintang dan lain-lain, nggak tahu nih. Gelap-gelapan berarti, nggak tahu. Jadi kalau teman-teman mau daerah Lembang, mau ke ngopi-ngopi, bisa ke Kulakan. Coba aja browsing Instagram lah ya, Instagram atau ya apapun, Instagram bisa, atau di Google Map bisa di Kulakan kok. Makanan juga ada sebenarnya. Jadi sampai ketemu nanti di perjalanan malam-malam ya, nggak tahu rutenya akan kemana. Yuk. 28750. Thank you. Dah ya, nitip Bu, mangga. Tip Parayun ya. Bye bye. Oh, masih hujan gerimis nih. Ini bensin aman, terus kondisi masih gerimis, dan aku pikir aku akan jalan ke Cibodas, terus nanti Bukit Tunggul, Manglayang, turun ke bawah, nanti ke Cicahem. Ini agak gelap-gelapan soalnya, nggak apa-apa, it's okay. Jadi kalau di Kulakan ini belok kiri, nanti di perempatan itu belok kanan. Kita akan gelap-gelapan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di perempatan ini belok kanan kita kalau mau arah ke Palintang, Bukit Tunggul, Cibodas. Nih suasananya memang sepi, apalagi nanti ketika memasuki daerah Bukit Tunggul, hutan-hutan daerah Bukit Tunggulan lah. Oke, udah menuju turunan Cibodas. Ini masih gerimis sih, aku harusnya pakai jas hujan agar nggak kedinginan. Ini GoPro juga mungkin akan dicopot kalau hujannya lumayan besar. Ini setelah ini berarti resort atau bukan resort ya, pemandian air panas Maribaya. Setelah turunan ini tanjakannya lumayan ekstrim sebenarnya. Nah, ini sebelah kanan tapi sudah tutup ya. Nah, ini kesininya keterusannya itu hutan raya, masuk hutan raya. Sepi kan? Tuh, segelap ini. Ada penerangan deng satu. Lumayan. Nih ada penerangan. Sepi ya. Ini siang aja di sini itu sepi, apalagi malam. Oke, selamat datang di Desa Cibodas. Ini udah masuk Desa Cibodas. Ada pemukiman lagi. Di Desa Cibodas ini banyak penginapan kawan-kawan. Jadi mungkin yang berwisata ke Lembang misalnya, Maribaya, itu lumayan agak dekat di sini. Jadi mungkin kalau alternatif aja, kalau teman-teman misalnya ke Lembang mau menginap, ini bisa di daerah Cibodas. Dan ini banyak wisata juga di sini.
Dan jalurnya pun ke sini tidak semuanya mulus ya, masih ada nih kayak gini nih lubang-lubang gitu. Ada juga yang sudah dibeton. Sama-sama lah dominasinya, tapi mungkin kalau sudah masuk ke area Kebon Kina, Bukit Tunggul itu udah bagus sih. Cuman di sininya aja nih cor-corannya sudah pada ngelupas. Nah kayak gini nih nanti beton aspal gini. Nih ada warung, cuman nggak tahu itu apakah sampai malam atau tidak. Oke, lumayan agak enakan. Udah mau masuk ke daerah perkebunan atau Bukit Kina, Bukit Tunggul. Nah di depan itu jalannya untuk ke Bukit Tunggul. Pendakian atau tektok gitu ya, ini bisa nih. Ini jalurnya ada di depan, kita siap dulu. Nah ini nih kesini nih, Pasir Angling kalau nggak salah. Ini jalan ke sini terus nanti ke Bukit Tunggul. Kita lurus terus, ini depan tuh Palintang. Dan jalannya sudah bagus, tapi memang kanan kirinya hutan nantinya. Kalau sekarang kanannya itu masih ada penduduk. Kanan kirinya hutan, kiri Tangkal Pinus, kanan juga hutan. Sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Coba kalau di wah, ini mungkin bisa lebih kelihatan kalau di GoPro. Nah ini kawasan Lembah Tengkorak nanti di situ. Oke, ini jembatan. Sudah jembatan itu belok kanan kita ya ke sini ya. Ini PTP Nusantara Kebun Kina Bukit Tunggul. Nih hutan-hutan udah masuk area Palintang nantinya. Oh sepi. Cabangan kawan-kawan, jangan kebalik. Ini kalau ke kanan ini nanti ke apa, Bukit Tengkorak, Lembah Tengkorak, Lembah Tengkorak ini ke sini. Jadi kalau dari arah Ujung Berung nanti ada pelang ini, nanti belok kanan, nanti dia ke Bukit Tengkorak. Nah karena kita mau ke area kota, jadi jangan ke kiri ini. Kalau ke kiri nanti ke Bukit Tengkorak. Kita ke kanan lurus ini. Memang agak jadi sempit sih jalannya. Dan alhamdulillah ini hujannya sih sudah reda sebenarnya. Pas ngelewatin area perkebunan ini atau hutan ini, Bukit Tunggul ini. Cuman karena sesudah hujan, jadi harus hati-hati teman-teman. Ini banyak juga lumpur yang ke jalan. Selain lumpur juga ada daun-daun nih, daun-daun yang kering. Dia ke tanah tuh, ini juga aman. Kayak gitu lumpurnya. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan saja biar tidak kenapa-kenapa di perjalanan, santai saja. Ini aman teman-teman, jalan sini aman.
Sejauh ini saya sering melewati ke sini itu pada malam hari sesudah camping di Bukit Tunggul atau pas berangkat ini malam-malam ke sini. Alhamdulillah saya melewati sini aman terkendali. Cuman memang sepi banget sepi. Apalagi malam seperti ini. Aku pernah kesini itu lewat jam 11-an atau jam 12 malam gitu. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, depan ini adalah ke Bukit Palintang. Nanti kesini mungkin sekitaran 2 jam akan sampai ke puncak Palasari, sorry. Ke Bukit Palasari ini ke sini. Tandanya itu ada warung. Nih warungnya nih. Nih tanjakan terakhir yang tadi sempat belokan. Nah, ini di sini sebenarnya ada warung. Cuman nggak tahu sekarang, aku udah lama banget nggak kesini. Apakah masih buka atau tidak? Itu ada warung. Gitu. Ini pupuk-pupuk. Nah, habis ini baru kita turun terus ini. Kawan-kawan, kalau tadi nanjak, sekarang turunan. Moga kelihatan lah. Wah, ini udah dibenerin dulu. Ini jalannya itu makadam. Sudah sampai rumah kembali. Tadi itu riding sambil sunmori, terus ngelup, sebenarnya ngelup. Dan tadi itu sore enak cuacanya, dan sedikit keliling kota Bandung, terus ke daerah Lembang, terus ke daerah Palintang, Bukit Tunggul, Palintang, yang memang jalurnya sepi. Itu kalau ditotalkan itu 52 kilo dari rumah ini Cicahem, terus ngelewatin Gedung Sate, dari Gedung Sate sedikit untuk ke BEC, habis BEC ke Dago, terus ke Komplek Grand Hill, baru ke Punclut, terus mampir di Kulakan sebentar untuk ngopi-ngopi sore. Sunsetnya bagus banget di situ. Habis itu karena hujan, tadinya mau sore-sore karena hujan, jadinya nongkrong di situ sebentar. Dan setelah hujan itu memang agak rintik-rintik sih. Itu akhirnya memutuskan untuk melewati kawasan Cibodas, Maribaya, terus ngelup sampai Palintang, turun ke bawah ke ujung Berung, dan kembali lagi ke rumah. Jadi nanti aku akan liatin ngelupnya seperti apa, rutenya di laptop. Kalau tidak istirahat itu terus jalan itu 1 jam 54 menit. Tapi karena aku banyak berhenti, jadinya sampai malam datang ke rumah. Terus memang cuaca untuk bulan ini memang agak sedikit nggak bersahabat ya. Kalau sore-sore dia agak hujan. Terus kalau teman-teman untuk ke Bukit Tunggul, ke Maribaya itu lewat Palintang, meskipun sepi itu jalannya memang bagus. Ada sih memang yang memang aspalnya dia sedikit banyak berlobang, ada dominasinya mungkin 50-50. Ketemu hutan,
ketemu bukit-bukit kecil, nanti turun lagi sampai ke Cicahem. Itu perjalanan kali ini asik sih kalau melewatin daerah Palintang, Jalan Cibodas Bukit Tunggul itu patrol ya. Sore-sore enak, kanan kirinya hutan-hutan pinus. Terus kalau beristirahat di situ enak. Nah, aku sempat beristirahat di daerah Parabon. Itu bisa melihat kota Bandung di situ. Enak banget. Cuman memang karena hari weekday jadinya sepi sih. Mungkin itu looping untuk riding kali ini. Kalau kalian suka bisa di like, share, atau subscribe. Dan kalau mau request teman-teman untuk jalur misalnya touring, tapi jangan terlalu makadam ya, karena motornya si Wetan ini Vario. Terus hiking juga boleh, silakan ditulis aja di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya dengan adventure-adventure berbeda dan suasana yang berbeda. Ciao, bye-bye. Yuk.